Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk memaparkan hasil diskusi kami pada saat ini dengan judul materi Perusahaan Digital E-Business dan E-Commerce. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Sulfiani Natalia Mokodongan, dan yang kedua Nur Aini Salim, kemudian yang ketiga Medita Jayanti, kemudian yang keempat Novlin Jessica Abram, kemudian yang kelima Regina Hakim, kemudian yang keenam Vanessa Maringka, kemudian yang ketujuh Tesalonika Yakob. Adapun 5 pembahasan materi yang akan kami paparkan pada saat ini, yaitu yang pertama, definisi e-business dan e-commerce. Yang kedua, manfaat dan tantangan e-commerce. Dan yang ketiga, model bisnis dalam e-commerce. Yang keempat, pemasaran digital dalam e-commerce. Dan yang kelima, keamanan dan privasi. Selanjutnya kita masuk dalam materi. Materi yang pertama yaitu definisi e-business dan e-commerce. Perusahaan digital terbagi atas 2 jenis, yaitu e-commerce dan e-business. Nah, lantas apa perbedaan dari kedua jenis perusahaan digital tersebut? Yang pertama, bisnis atau electronic business adalah konsep yang mencakup segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan, komputer, atau internet. Ini mencakup semua aspek operasi bisnis, termasuk pembelian, penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan manajemen bisnis yang menggunakan teknologi digital. Dan yang kedua, e-commerce atau electronic commerce adalah subset dari e-business yang secara khusus berkaitan dengan aktivitas jual beli produk atau layanan secara online. Ini melibatkan transaksi elektronik seperti pembelian barang secara online, penjualan produk melalui toko online lelang, online dan bisnis serupa lainnya yang menggunakan internet sebagai platform utama untuk berdagang. Jadi, e-commerce adalah bagian dari bisnis yang lebih luas yang mencakup semua aspek aktivitas bisnis yang menggunakan teknologi digital. Manfaat dari e-commerce. E-commerce atau electronic commerce memiliki banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaat dari e-commerce. Yang pertama, ada akses ke pasar global. E-commerce memungkinkan bisnis untuk mencapai pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Ini membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang signifikan. Yang kedua, ada biaya operasional yang lebih rendah. Memiliki toko fisik dapat menghasilkan biaya tinggi seperti sewa, gaji, dan utilitas. E-commerce dapat mengurangi biaya ini dengan menghilangkan kebutuhan akan toko fisik dan karyawan tambahan. Yang ketiga, kemudahan berbelanja. Konsumen dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, tanpa harus pergi ke toko fisik. Ini memberi mereka kenyamanan dan fleksibilitas yang besar. Yang keempat, ada pemasaran yang lebih efektif. E-commerce memungkinkan pelacakan data pelanggan dan perilaku belanja yang mendalam, yang dapat digunakan untuk menghasilkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan personalisasi. Yang kelima, ada peningkatan kecepatan transaksi. Proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat, yang mengurangi waktu yang diperlukan untuk pembelian dan pengiriman produk. Yang keenam, ada kemampuan untuk menjangkau niche pasar. E-commerce memungkinkan bisnis untuk lebih mudah menargetkan dan melayani pasar niche yang mungkin sulit dijangkau dengan toko fisik. Tantangan e-commerce. Yang pertama, persaingan yang sengit. Pasar e-commerce seringkali sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang berlomba-lomba untuk menarik pelanggan. Ini dapat membuat sulit untuk mempertahankan prioritas. Yang kedua, keamanan dan privasi. Keamanan data pelanggan dan transaksi adalah tantangan besar.
Resiko pencurian data dan penipuan online selalu ada. Yang ketiga, infrastruktur teknologi. Memiliki infrastruktur teknologi yang kuat dan handal adalah penting. Downtime situs web atau masalah teknis dapat berdampak negatif pada bisnis e-commerce. Yang keempat, logistik dan pengiriman. Menandatangani logistik dan pengiriman dengan efisien adalah tantangan tersendiri. Pengiriman yang lambat atau mahal dapat mengganggu pengalaman pelanggan. Yang kelima, kualitas layanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang baik secara online dapat menjadi sulit, terutama ketika ada masalah dengan pesanan atau retur. Yang keenam, kebijakan regulasi. E-commerce dapat tunduk pada berbagai peraturan dan pajak yang berbeda di berbagai wilayah. Bisnis e-commerce perlu mematuhi regulasi ini dengan tepat. Yang ketujuh, tingkat pengembalian barang. Pengembalian produk yang tinggi dapat menjadi masalah dalam e-commerce karena bisnis harus mengatasi biaya pengembalian dan efeknya terhadap persediaan. Nah, kita masuk pada materi model bisnis e-commerce. Berbicara tentang model bisnis dalam e-commerce merujuk pada kerangka atau strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan e-commerce untuk merencanakan, mengelola, dan menghasilkan pendapatan melalui operasi online mereka. Model bisnis ini mendefinisikan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas e-commerce mereka. Ada beberapa model bisnis yang umum digunakan dalam e-commerce dan berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, itu ada e-trailer atau pengecer elektronik. Model ini mirip dengan toko fisik, di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada pelanggan melalui situs web mereka. Contohnya Amazon dan eBay. Model yang kedua itu ada pasar online atau yang sering disebut dengan online marketplace. Perusahaan menyediakan platform di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi dan melakukan transaksi. Mereka biasanya mengambil komisi dari penjualan yang dilakukan di platform mereka, contohnya eBay dan Etsy. Terus model yang ketiga itu ada subscription model. Pelanggan membayar biaya langganan reguler untuk mengakses produk atau layanan, contohnya Netflix dan Spotify. Terus model yang keempat itu ada model peer-to-peer atau model yang dimana platform memungkinkan individu atau bisnis untuk bertransaksi langsung satu sama lain tanpa perantara, contohnya Airbnb dan Uber. Terus model yang kelima itu model freemium. Produk dasar atau layanan ditawarkan secara gratis, tetapi fitur-fitur premium atau tambahan dikenakan biaya, contohnya Dropbox dan LinkedIn. Lalu model yang keenam itu model afiliasi atau affiliate model, di mana perusahaan menghasilkan pendapatan dengan mengarahkan lalu lintas ke situs web atau produk lain dan mendapatkan komisi atas penjualan yang dihasilkan dari lalu lintas yang mereka kirimkan. Contohnya itu Amazon Associates dan program afiliasi di berbagai situs web termasuk Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Terus model yang ketujuh itu model manufaktur dan distribusi langsung, di mana produsen menjual produk mereka langsung kepada pelanggan melalui situs web mereka sendiri, contohnya Dell dan Apple. Terus model yang ke-8 itu ada model dropshipping. Ini bisnis menjual produk tanpa harus menyimpan persediaan fisik. Mereka hanya memesan produk dari pemasok ketika ada pesanan dari pelanggan. Contohnya itu Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Terus model yang ke-9 itu model lelang atau auction model, di mana pelanggan bersaing untuk membeli produk melalui proses lelang online. Produk diberikan kepada penawar tertinggi, contohnya eBay, meskipun mereka juga memiliki model e-trailer. Dan model yang ke-10, model layanan berbasis data, di mana perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memberikan layanan atau rekomendasi yang lebih baik kepada pelanggan. Contohnya Amazon dengan rekomendasi produk. Pemasaran digital dalam e-commerce. Pemasaran digital dalam e-commerce adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penggunaan media digital dan platform online untuk mempromosikan produk atau layanan, untuk meningkatkan kesadaran merek, dan untuk mencapai pelanggan potensial.
Ini adalah aspek kunci dari operasi e-commerce karena membantu perusahaan mencapai audiens mereka secara efektif di lingkungan online yang semakin kompetitif. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari pemasaran digital dalam e-commerce. Yang pertama, optimisasi mesin pencari atau SEO adalah praktik yang dirancang untuk meningkatkan peringkat situs web Anda di hasil mesin pencarian seperti Google. Ini membantu situs web Anda muncul lebih tinggi dalam hasil pencarian organik dan meningkatkan visibilitas Anda di antara pencarian calon pelanggan. Iklan berbayar. Ini meliputi kampanye iklan berbayar seperti iklan Google AdWords, iklan di media sosial, dan iklan di platform e-commerce seperti Amazon Advertising. Iklan berbayar memungkinkan Anda menggerak atau menganalisis data dan pengukuran kinerja. Untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah bagian penting dari pemasaran digital. Ini membantu Anda memahami perilaku pelanggan, mengukur aktivitas kampanye, dan membuat perbaikan berdasarkan wawasan yang ditemukan. Selanjutnya, personalisasi konten. Personalisasi konten adalah praktik menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dalam konferensi pelanggan. Privasi dan keamanan. Keamanan dalam e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama ada perlindungan data. Keamanan data adalah prioritas utama. Perusahaan harus melindungi data pelanggan, informasi bisnis sensitif, dan data transaksi dari akses yang tidak sah. Ini melibatkan penggunaan teknologi enkripsi, firewalls, dan sistem keamanan yang kuat. Yang kedua ada transaksi aman. Transaksi online harus dilindungi dengan enkripsi yang kuat seperti SSL atau Secure Socket Layer untuk melindungi informasi pembayaran dan pribadi pelanggan selama proses pembelian. Yang ketiga ada manajemen akses. Perusahaan perlu mengatur tingkat akses yang sesuai untuk karyawan, mitra, dan pihak ketiga yang terlibat dalam operasi bisnis. Ini membantu mencegah penyalahgunaan data dan sistem. Yang keempat ada deteksi dan respon terhadap serangan. Menerapkan alat pemantauan dan sistem deteksi intrusi membantu dalam mendeteksi serangan cyber atau aktivitas yang mencurigakan dan meresponnya dengan cepat. Yang kelima ada pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan tentang praktik keamanan cyber adalah penting untuk mencegah insiden keamanan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang terakhir ada backup dan pemulihan data. Melakukan backup rutin data dan memiliki rencana pemulihan bencana membantu mengurangi resiko kehilangan data akibat serangan cyber atau masalah teknis. Kedua, privasi dalam e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, kebijakan privasi bisnis e-commerce harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan yang menjelaskan bagaimana data pelanggan akan digunakan, disimpan, dan dilindungi. Ini harus disusun sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku seperti GDPR di Eropa. Kedua, konsen atau persetujuan pelanggan. Penting untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pelanggan sebelum mengumpulkan, mengelola, atau berbagi data pribadi mereka. Pelanggan harus tahu apa yang mereka setujui. Ketiga, pelindungan data pribadi. Bisnis harus melindungi data pribadi pelanggan dengan cara yang kuat dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran data. Keempat, hak pelanggan. Pelanggan harus memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data mereka dari sistem bisnis. Ini juga termasuk hak untuk menarik kembali persetujuan mereka. Kelima, kepatuhan regulasi. Bisnis e-commerce harus mematuhi regulasi privasi yang berlaku di wilayah mereka ini, termasuk GDPR di Eropa, CCPA di California, dan peraturan privasi lainnya. Keenam, keamanan identitas. Perlindungan terhadap pencurian identitas dan pemalsuan identitas pelanggan harus menjadi perhatian utama. Ini mencakup penerapan metode autentikasi ganda. Dan ketujuh, penghapusan data yang aman. Bisnis harus memiliki prosedur untuk menghapus data pelanggan dengan aman ketika tidak lagi diperlukan.